Salah satunya yaitu Pulau Jawa. Yuk! Di balik megahnya Masjid Sunan Ampel di Surabaya, tersembunyi kisah tokoh besar penyebar Islam di tanah Jawa. Siapakah dia sebenarnya? Dari mana asal-usulnya? Dan bagaimana pengaruhnya begitu besar dalam sejarah Islam di Nusantara? Yuk kita pelajari bersama dalam video ini. Ya, Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi, tepatnya di daerah Champa, Vietnam. Beliau merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim yang biasa kita kenal dengan Sunan Gede, yang merupakan salah satu ulama berdarah Arab yang datang ke Nusantara. Pada tahun 1443 Masehi, Raden Rahmat datang ke Majapahit, tepatnya ke daerah Tuban, kemudian menuju Surabaya. Saat itu, wilayah Jawa masih berada di bawah kekuasaan Majapahit yang tengah mengalami kemunduran. Yang menarik, ternyata Raden Rahmat masih memiliki hubungan darah dengan kerajaan Majapahit loh. Ibunya adalah adik dari istri Raja Majapahit Brawijaya. Hubungan inilah yang membuka jalan dakwah Sunan Ampel di kalangan bangsawan. Pada tahun 1440-an, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Desa, Surabaya. Ini dianggap sebagai salah satu pondok pesantren pertama di Jawa loh. Strategi dakwahnya sangat kultural. Ia menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Ia juga menolak cara-cara kekerasan loh. Dari pesantren inilah lahirlah ulama besar seperti Sunan Bonang dan Sunan Giri. Sunan Ampel tak hanya berdakwah, ia juga berperan besar dalam pembentukan jaringan dakwah Islam yang ada di Jawa. Ia adalah penggagas terbentuknya Dewan Wali Songo. Bahkan Sunan Ampel adalah tokoh yang merekomendasikan berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan pertama Islam yang ada di Jawa. Sultan pertamanya yaitu Raden Patah yang merupakan murid sekaligus menantunya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Makam Sunan Ampel terletak pada Kompleks Masjid Ampel yang hingga sampai saat ini masih menjadi tempat spiritual dan sejarah. Warisan Sunan Ampel tidak hanya berupa pendidikan atau peninggalan fisik, tetapi juga strategi dakwah, damai dan pendekatan budaya yang terus relevan hingga sampai saat ini. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel adalah moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal. Metode tersebut terkenal karena sangat efektif dan singkat. Yang pertama adalah moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, mau ngombe atau tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga, mau maling, yaitu tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, menunjukkan sikap tidak mau menghisap candu. Yang kelima ada Momadon, tidak mau melakukan zina. Dengan menggunakan metode ini, Sunan Ampel mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan, sehingga dakwahnya dapat diserap dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Dari Champa ke Jawa, dari pesantren ke kerajaan, Sunan Ampel merupakan pelopor perubahan besar bagi sejarah Nusantara. Lewat ilmu, keteladanan, dan metode dakwah yang damai, beliau menanamkan fondasi Islam yang kuat dan berbudaya. Sekian vlog hari ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.